Sungguh Tuhan, kehadiran-Mu itu adalah sorga bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu menjadikan segala-galanya baik, menjadikan segala-galanya indah. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Kami mengakui dengan mulut lidah kami ada hari ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat. Seperti kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon pewahyuan daripada Roh Kudus, pewahyuan dari sorga atas setiap kami. Buat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wah, senang sekali. Setiap pagi boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, hari ini Senin 22 Januari 2024. Ya, saya percaya Tuhan sudah membawa kita. Hari ini Senin 22 Januari. Ya, sudah 22 hari ya. Kita memasuki tahun 2024 dan saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa tahun ini, tahun 2024 buat setiap kita, inilah tahun penuaian. Kalau kita melihat situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita membaca, mendengar, ya, dan kenyataan yang ada, apa mungkin tahun ini kita mengalami tuaian. Nah, saya seringkali katakan bahwa terjadilah seperti apa yang engkau imani. Nah, bicara soal iman, Bapak Ibu sekalian, bukan iman yang ngawur, tapi bicara soal iman adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan. Semua iman yang tidak berdasarkan firman Tuhan, maka itu sebetulnya tidak layak, tidak pantas untuk disebut sebagai iman. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu
yang punya iman begini, kalau dia membunuh orang Kristen, dia menghancurkan tempat-tempat ibadah orang Kristen, atau bahkan membinasakan orang-orang yang tidak sealiran dengan kepercayaan yang dia anut, maka orang-orang yang membunuh ini akan masuk ke sorga, dan kemudian di sorga nanti dilayani oleh 7 bidadari, ya kan? Maka itu kemudian kita mendengar, ya, melihat, membaca berita, ada orang-orang khususnya pria yang melakukan seperti itu. Nah, saya bicara kepada beberapa orang, ini namanya imannya adalah iman ngawur, dan otaknya isinya tentang seks, tentang percabulan, tentang perzinahan. Ya. Dia pikir dengan melakukan seperti itu nanti nafsunya akan dipuaskan di akhirat di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu bahwa sorga itu nyata dan neraka itu nyata. Nanti setelah kematian tidak ada lagi yang namanya kawin mengawinkan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu iman harus didasarkan kepada firman Tuhan. Yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan itu namanya iman yang ngawur. Yang pertama, mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Tidak seorang pun, ya, yang berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Kembali tadi yang saya sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian buat setiap kita. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah itu adalah real, sungguh-sungguh ada. Tuhan Allah itu bukan dongeng, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan hoax, bukan cerita-cerita kosong, tapi Allah itu ada. Semesta alam ini dan seluruh isinya itu adalah ciptaan Allah, karya Allah yang agung dan milik Allah sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita meluangkan waktu, ya, nanti setelah ibadah ini pandanglah keluar, ya. Buka jendelamu, ya. Di tengah-tengah situasi yang dingin di Amerika Serikat atau di Indonesia dengan cuacanya yang unik sendiri, Bapak Ibu sekalian, coba pandang keluar. Ya, perhatikan, mungkin kita bisa melihat pohon, melihat kendaraan, melihat apa aja yang bisa kita lihat, ya. Coba renungkan, semuanya itu bisa ada karena siapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat ke langit, kita lihat dunia yang begitu luas, dan kemudian isinya yang penuh dengan variasi dan beragam itu kalau bukan pribadi yang dahsyat, tidak mungkin itu terjadi. Dan pribadi itu adalah Tuhan Allah semesta alam ini, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan, ya. Nah, kembali di sini dikatakan bahwa orang yang beriman itu harus yang pertama-tama percaya bahwa Allah itu ada. Nah, bicara tentang Allah yang ada, yang pertama yang harus kita tanam di dalam pikiran dan hati kita, bahwa Allah yang ada itu adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Mari kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Ini catat Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Selanjutnya dikatakan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, dari Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11 ya, di situ merupakan suatu pernyataan bahwa yang dikendaki oleh Allah, Allah yang penuh dengan kasih itu bukan kematian, bukan kebinasaan daripada orang fasik, orang berdosa. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, sudah berkali-kali disampaikan dan kita mendengarkannya bahwa upah dosa itu adalah maut. Yang namanya maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya, ada di dalam api penyiksaan yang disebut dengan neraka. Nah, Tuhan tidak mau umat manusia itu masuk ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab neraka itu diciptakan oleh Tuhan untuk menghukum malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Tuhan itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tuhan bukan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan malaikat, yang diselamatkan itu adalah manusia. Dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling agung, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, jadi kalau kita ngerti itu, mulai sekarang nggak boleh ngomong begini, ya kan? Aku kan belum jadi malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan yang lebih rendah daripada manusia. Kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan malaikat itu dipakai oleh Tuhan untuk menjagai dan melindungi kita. Malaikat itu tugasnya untuk melayani kita, anak-anaknya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, bukan dikatakan supaya setiap malaikat, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus tanamkan di dalam alam sadar dan alam bawah sadar kita bahwa percaya kepada Allah, Allah itu ada, dan Allah yang ada itu adalah Allah yang penuh dengan kasih atau Allah yang maha kasih ya. Dan kita harus sadar akan sifat Allah yang utama, bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir. Ya, hari ini dimanapun kita berada dan posisi kita di mana sedang mengikuti ibadah Zoom ini, Tuhan hadir Bapak Ibu sekalian ya. Dan Tuhan yang hadir itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang sedang kita kerjakan. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dalam kitab Raja-Raja dikatakan bahwa Tuhan itu melihat hati manusia. Manusia, orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti kata pepatah Indonesia, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu isi hati seseorang. Yang bisa itu adalah nebak-nebak.
atau berasumsi, ya, perkiraan aja. Dan itu kemungkinan besar meleset, Bapak Ibu sekalian. Kebenarannya mungkin cuma 3%. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Maka itu Salomo berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Kembali kepada sifat Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang maha kasih. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Dibuktikan dengan 2000 tahun yang lalu. Dengan diutusnya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Itu mati buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Agar kita tidak binasa, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan sebelum disalibkan, dia harus dicambuk, dia harus dipukul sampai dia mengalami bilur-bilur itu. Dan Alkitab dengan jelas berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus, maka sakit penyakitmu telah disembuhkan. Luar biasa enggak? Itu dilakukan oleh Allah yang mengasihi kita. Kabar baiknya, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kasih. Hari ini kalau ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, percayalah Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan, terima mujizat kesembuhan itu, dan kesembuhan itu pasti terjadi. Kembali kepada Allah yang Maha Kasih, Allah itu mengkehendaki setiap kita untuk memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Karena Allah itu Maha Kasih, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan kasih Allah itu buat kita yang percaya kepada Tuhan itu telah sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Maka itu orang yang percaya kepada Tuhan Allah, bahwa Allah itu ada, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan memiliki kasih Allah, sehingga hidupnya akan serupa mirip dengan Kristus itu, yaitu penuh dengan belas kasihan. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara keluarga kita ada yang belum percaya kepada Tuhan, maka dikatakan oleh Alkitab, percayalah kepada Yesus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan mau memakai kita yang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kasih. Tuhan mau memakai kita ini menjadi alatnya, juga menjangkau keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Cara menjangkaunya gimana? Cara menjangkaunya selain dengan perkataan, juga penting sekali dengan keteladanan. Bersama saya ucapkan keteladanan. 2, 3, keteladanan. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, di antara keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita harus tunjukkan iman itu. Dengan perbuatannya kita menghormati. Caranya menghormati Tuhan dengan mentaati firman Tuhan dan tidak kompromi dengan firman Tuhan di hadapan keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti saya pernah saksikan, saya dan istri saya begitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya beriman bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu real. Maka saya demonstrasikan kasih Allah itu dengan cara gimana Bapak Ibu sekalian? Dengan kehidupan yang militan kepada Tuhan, ya. Pada mulanya keluarga besar nggak bisa terima Bapak Ibu sekalian. Tapi dia melihat kedisiplinan, konsistensi saya, kesetiaan saya dan istri kepada Tuhan. Akhirnya keluarga besar, penyembah berhala, masih ke dukun-dukun, ya, memakai kekuatan sendiri, mengandalkan uang. Akhirnya
satu persatu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pakai saya untuk membaptis ayah dan ibu mertua saya. Ya, keluarga besar kami berdua sampai hari ini hampir 100% menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bilang beriman, 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 tahun ini adalah tahun penuaian, kita beriman bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real, yang akan membuat setiap kita bisa mencapai yang namanya penuaian. Ya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Mazmur 135 ayat yang ke-6. Mazmur 135 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan bumi, dan di bumi, di laut, dan di segenap samudra raya. Ya, ini berbicara kalau kita beriman kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya di langit dan di bumi, ya, di laut dan di segenap samudra raya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bukan kacungnya kita, Tuhan itu bukan pesuruhnya kita, Tuhan itu bukan pembantunya kita. Ya, seringkali kan anak-anak Tuhan itu, Tuhan, kalau sampai tanggal sekian engkau tidak tolong aku, ya, enggak Tuhan-Tuhanan. Bahkan ada yang lucu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada orang yang konseling kepada saya, ya. Ini di Amerika kejadiannya, ya. Pak, itu ada orang-orang yang bukan Kristen, Pak, ya. Itu permohonan suaka politiknya gampang banget di Amerika, langsung dikabulkan. Saya ini, Pak, orang yang Kristen sudah lama, ya. Itu sampai sekarang itu permohonan suaka politik saya ini, ya, saya belum dapat green card sampai hari ini. Emangnya Tuhan itu ada atau enggak? Udah enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ini orang enggak kenal Tuhan, ya kan? Tuhan itu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Tuhan itu bukan pembantu kita, Tuhan itu bukan pesuruh kita, tapi Dia adalah Allah yang berdaulat, ya. Besok atau besok lusa saya akan lanjutkan karena waktunya sudah 20 menit, Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara soal beriman kepada Allah, yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang real. Allah yang sungguh-sungguh ada. Allah yang penuh dengan kasih. Yang kedua, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat dan Dia bukan kacungnya kita, Dia bukan pembantunya kita, Dia melakukan apa saja yang Dia kehendakinya, ya, dan apa yang diperbuat oleh Tuhan itu karena kasih, ya. Basicnya Tuhan itu adalah kasih. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Ya, mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, biar setiap kami terus beriman kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah dengan pengertian pada hari ini, buat hati kami terus semakin mencintai dan mengasihi Engkau, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi kami mencintai dan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.